Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, silakan subscribe dulu ya teman-teman, agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru dan pembahasan soal terbaru pada channel ini. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas soal dan jawaban tryout P3K tahun 2021. Kita review ulang ya teman-teman, untuk kembali mengingatkan kita pada soal-soal yang sudah pernah kita kerjakan. Untuk kabar yang beredar sendiri, katanya untuk tryout ini, untuk soal tesnya itu tidak jauh beda dengan apa yang sudah pernah kita kerjakan di soal tryout. Yuk kita kembali mereview seperti apa soal-soal yang pernah dulu kita kerjakan teman-teman. Baik, langsung saja pada pembahasan soalnya. Soal yang pertama yaitu indikator menyebutkan benda-benda yang ada di kelas apabila dimasukkan dalam matrik kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuan berada pada posisi A. C1 mengingat faktual, B. C3 mengaplikasikan konseptual, C. C2 memahami konseptual, D. C2 memahami faktual. Dan jawabannya adalah A, yaitu C1 mengingat dan faktual. Kita lanjut pada soal nomor 2. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah A. Menyebutkan pengertian ekosistem, B. Menelaah hubungan antar komponen ekosistem, C. Menggeneralisasi hubungan antar komponen ekosistem, D. Menjelaskan jaring-jaring makanan. Dan jawabannya adalah B, yaitu menelaah hubungan antar komponen ekosistem. Kita lanjut pada soal berikutnya. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Kognitivistik, B. Behavioristik, C. Humanistik, D. Konstruktivistik. Dan jawabannya adalah D, yaitu konstruktivistik. Kita lanjut pada soal berikutnya. Indikator mengidentifikasi tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah termasuk ke dalam dimensi pengetahuan dan proses berpikir. A. Konseptual, C2, B. Faktual, C2, C. Konseptual, C3, D. Faktual, C1. Dan jawabannya adalah B, yaitu faktual, C2. Kita lanjut pada soal berikutnya. Berikut yang bukan contoh penguasaan literasi digital pada kehidupan masyarakat adalah A. Memesan tiket kereta api menggunakan aplikasi, B. Mengukur kecepatan angin menggunakan anemometer, C. Membayar tol menggunakan kartu e-tol, D. Membeli pulsa seluler di minimarket. Jawabannya adalah B, yaitu mengukur kecepatan angin menggunakan anemometer. Kita lanjut pada soal berikutnya. Ini khusus untuk mereview ya teman-teman. Kita review kembali soal-soal yang sudah pernah kita kerjakan di tryout yang sudah kita lalui. Soal berikutnya yaitu nomor 6. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berinteraksi, B. Kemampuan mengemukakan pendapat, C. Kemampuan berkomunikasi, D. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Dan jawabannya adalah D, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah. Kita lanjut pada soal berikutnya. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah A. Menjelaskan interaksi yang terjadi dalam ekosistem, B. Menyebutkan pengertian ekosistem, C. Menyebutkan komponen-komponen ekosistem, D. Membandingkan interaksi yang berlangsung dalam ekosistem. Dan jawabannya adalah D, yaitu membandingkan interaksi yang berlangsung dalam ekosistem.
Kita lanjut pada soal berikutnya. Peserta didik diminta menyebutkan hewan yang ada di rumahnya. Aktivitas tersebut merupakan pengetahuan A. metakognitif, B. prosedural, C. faktual, D. konseptual, dan jawabannya adalah C, yaitu faktual. Lanjut pada soal berikutnya. Perhatikan aktivitas pembelajaran di bawah ini. 1. Peserta didik menyelesaikan permasalahan dengan mengacu pada rancangan yang telah dibuat. 2. Peserta didik menuangkan cara penyelesaian masalah pada kertas plano. 3. Peserta didik menempelkan hasil cara penyelesaian masalah di dinding kelas. Aktivitas tersebut merupakan sintaks problem based learning pada tahapan A. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, B. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, C. Orientasi peserta didik pada masalah, D. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan jawabannya adalah D, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kita lanjut pada soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Soal yang paling tepat untuk stimulus berikut. Ini gambarnya, teman-teman. Dan jawabannya, di mana alat transportasi tersebut digunakan? 2. Sebutkan 2 contoh alat transportasi darat. C. Menjelaskan fungsi alat transportasi darat. D. Menjelaskan manfaat alat transportasi darat. Dan jawabannya adalah A, yaitu di mana alat transportasi tersebut digunakan. Lanjut pada soal nomor 11. Perhatikan pernyataan berikut. Berikan contoh aktivitas yang bisa dilakukan peserta didik dalam mewujudkan sikap bela negara. Contoh soal tersebut berada pada level kognitif. A. Aplikasi, B. Evaluasi, C. Pengetahuan, D. Penalaran. Dan jawabannya adalah A, yaitu aplikasi. Lanjut pada soal berikutnya. Materi dan kognitif untuk kompetensi KD membandingkan siklus beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dalam upaya pelestarian adalah A. Siklus beberapa jenis makhluk hidup dengan tingkat kognitif C3, B. Siklus beberapa jenis makhluk hidup dengan tingkat kognitif C5, C. Siklus beberapa jenis makhluk hidup dengan tingkat kognitif C4, D. Siklus beberapa jenis makhluk hidup dengan tingkat kognitif C6. Dan jawabannya adalah C, yaitu siklus beberapa jenis makhluk hidup dengan tingkat kognitif C4. Kita lanjut pada soal berikutnya. Peserta didik berdiskusi dengan melakukan penyelidikan, mencari data referensi sumber untuk bahan diskusi kelompok. Aktivitas pembelajaran di atas merupakan model problem based learning pada sintaks. A. Orientasi peserta didik pada masalah, B. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, C. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, D. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Dan jawabannya adalah B, yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kita lanjut pada soal berikutnya. Manakah soal yang paling tepat untuk stimulus berikut ini? A. Jelaskan manfaat alat transportasi air. B. Kapan alat transportasi tersebut digunakan? C. Sebutkan 2 contoh alat transportasi air. D. Jelaskan fungsi alat transportasi air. Dan jawabannya adalah B, yaitu kapan alat transportasi tersebut digunakan. Lanjut pada soal berikutnya. Peserta didik diminta untuk menyebutkan benda-benda yang ada di sekolah. Aktivitas pembelajaran tersebut merupakan pengetahuan. A. Prosedur, B. Metakognitif, C. Fakta, D. Konsep. Dan jawabannya adalah C, yaitu fakta. Lanjut pada soal berikutnya. Aktivitas pembelajaran pada model project based learning pada sintaks mendesain perencanaan produk adalah A. Membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk atau karya untuk dipaparkan kepada orang lain. B.
Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. C. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. D. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Dan jawabannya adalah B, yaitu peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Lanjut pada soal berikutnya. Kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data disebut A. Penilaian proyek, B. Penilaian praktik, C. Penilaian produk, D. Penilaian tertulis. Dan jawabannya adalah A, yaitu penilaian proyek. Kita lanjut pada soal berikutnya. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Konseptualisasi, B. Kesulitan belajar, C. Conditioning, D. Trial and error. Dan jawabannya adalah D, yaitu trial and error. Kita lanjut pada soal berikutnya. Contoh aktivitas siswa mengamati gambar bahan makanan dan memprediksi hasil uji Lodin dan menjelaskan bahwa amilum zat makanan sebagai sumber energi, mengolah dan menafsirkan data hasil percobaan, merumuskan kesimpulan pengaruh waktu terhadap kerja saliva. Aktivitas tersebut termasuk A. Creativity, B. Critical thinking, C. Problem solving, D. Transfer knowledge. Dan jawabannya adalah C, yaitu problem solving. Soal berikutnya. Tobi, pemuda dari desa bahagia, mengikuti lomba pidato bertema pahlawan di kecamatan. Dia tetap berangkat meski tidak ada bantuan dana dari desa. Tobi berhasil menyabet juara 1. Perilaku Tobi mencerminkan karakter A. Nasionalis dan gotong royong, B. Gotong royong dan integritas, C. Nasionalis dan mandiri, D. Religius dan mandiri. Dan jawabannya adalah C, yaitu nasionalis dan mandiri. Lanjut pada soal berikutnya. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Konflik, B. Simbolik, C. Ikonik, D. Intuitif. Dan jawabannya adalah C, yaitu ikonik. Kita lanjut. IPK pengayaan yang paling tepat untuk KD menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah A. Menyebutkan komponen ekosistem, B. Menjelaskan interaksi yang terjadi dalam ekosistem, C. Membandingkan interaksi yang berlangsung dalam ekosistem, D. Menyebutkan pengertian ekosistem. Dan jawabannya adalah C, yaitu membandingkan interaksi yang berlangsung dalam ekosistem. Kita lanjut. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Mencatat hasil pengamatan, B. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi, C. Memilih video tentang cuaca, D. Membaca dan berbagi sumber tentang cuaca dan iklim. Dan jawabannya adalah B, yaitu
membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Kemudian kita lanjut pada soal berikutnya. Target kompetensi dasar menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks, tulis, lisan, visual, dan eksplorasi lingkungan adalah: A. Menyimpulkan kosakata dalam bahasa Indonesia melalui eksplorasi lingkungan. B. Menjelaskan kosakata dalam bahasa Indonesia melalui teks, lisan. C. Menganalisis kosakata dalam bahasa Indonesia melalui visual. D. Mengidentifikasi kosakata dalam bahasa Indonesia melalui teks, tulis. Dan jawabannya adalah C, yaitu menganalisis kosakata dalam bahasa Indonesia melalui visual. Kita lanjut pada soal berikutnya. Untuk menilai siswa, dalam memahami paragraf, guru meminta siswa menuliskan kembali dengan menggunakan kalimat sendiri. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? A. Tes tertulis. B. Penilaian praktek. C. Tes lisan. D. Penilaian produk. Dan jawabannya adalah A, yaitu tes tulis. Kita lanjut. Salah satu aktivitas menjawab pertanyaan dan membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintaks discovery learning yang A. Pernyataan dan identifikasi masalah problem statement. B. Pembuktian verification. C. Pengolahan data processing. D. Pengumpulan data collection. Dan jawabannya adalah B, yaitu pembuktian atau verification. Kita lanjut pada soal berikutnya. Keterampilan HOTS sebagai critical dan creative thinking adalah A. Dimensi pengetahuan dan mengevaluasi solusi, memperkirakan sampai mengomunikasikan solusi. B. Dimensi pengetahuan dan 6 elemen Frisco. C. 6 elemen Frisco dan memecahkan masalah sehingga menghasilkan simpulan. D. Sesuai ranah kognitif, afektif, psikomotor dan memecahkan masalah sehingga menghasilkan simpulan. Dan jawabannya adalah C, yaitu 6 elemen Frisco dan memecahkan masalah sehingga menghasilkan simpulan. Kita lanjut. Aliran ini lebih menekankan dan keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Konstruktivistik. B. Behavioristik. C. Kognitivistik. D. Humanistik. Dan jawabannya adalah A, yaitu konstruktivistik. Lanjut. Siswa melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan dan mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru merupakan salah satu sintaks project based learning. Tahap A. Evaluasi pengalaman belajar. B. Monitoring keaktifan dan perkembangan proyek. C. Menguji hasil. D. Mendesain perencanaan produk. Jawabannya adalah B, yaitu memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Lanjut. Pada KD menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis merah transversal. Materi dan tingkat kognitif pada kompetensi dasar tersebut adalah A. Hubungan antar sudut dengan tingkat kognitif C3. B. Hubungan dua garis sejajar dengan tingkat kognitif C4. C. Hubungan antar sudut dengan tingkat kognitif C4. D. Hubungan dua garis sejajar dengan tingkat kognitif C3. Dan jawabannya adalah B, yaitu hubungan dua garis sejajar dengan tingkat kognitif C4. Lanjut pada soal berikutnya. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu memahami permasalahan. B. Mampu memahami sebuah kejadian. C. Mampu membuat peraturan. D. Mampu memecahkan masalah. Dan jawabannya adalah D, yaitu mampu memecahkan masalah. Lanjut. Salah satu sintaks problem based learning adalah mengorganisasi aktivitas tersebut. A.
Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. B. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. C. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari bahan-bahan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. D. Siswa melakukan penyelidikan, mencari data, referensi, sumber, dan bahan diskusi. Dan di sini jawabannya adalah C, yaitu siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kita lanjut. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri semuanya. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah A. Inquiry learning, B. Problem-based learning, C. Discovery learning, D. Project-based learning, dan jawabannya adalah A, yaitu inquiry learning. Kita lanjut. Peserta didik mengamati aliran sungai di belakang sekolah. Peserta didik kemudian diminta menghubungkan aktivitas penduduk di sekitar sungai dengan kondisi air dari sungai. Yang diamati aktivitas pembelajaran tersebut merupakan pengetahuan A. Metakognitif, B. Prosedural, C. Konseptual, D. Faktual, dan jawabannya adalah A, yaitu metakognitif. Lanjut. KD membagikan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Pengembangan materi pengayaan KD tersebut adalah A. Menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup, B. Menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup, C. Mengembangkan siklus hidup satu dengan lainnya, D. Menganalisis hubungan antar siklus hidup dengan upaya pelestarian, dan jawabannya adalah D, yaitu menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. Soal nomor 36. Pernyataan berikut yang bukan merupakan bagian dari penyempurnaan kurikulum 2013 adalah A. Memperbaiki rumusan KD sehingga mudah dipahami dan menata keluasaan, kedalaman, dan urutan kompetensi. B. Menghilangkan KD pada KI 1 dan KI 2 untuk mapel selain pendidikan agama dan budi pekerti dan PPKN. C. Capaian kompetensi disesuaikan dengan jenis pengetahuan dan tingkat perkembangan berpikir. D. Pembelajaran saintifik 5M merupakan satu-satunya pendekatan pembelajaran yang dilakukan pendidik dalam pembelajaran, dan jawabannya adalah D, yaitu pembelajaran saintifik 5M merupakan satu-satunya pendekatan pembelajaran yang dilakukan pendidik dalam pembelajaran. Nomor 37. Level kognitif terendah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bloom adalah A. Menerapkan, B. Mengingat, C. Memahami, D. Menganalisis, dan jawabannya adalah B, yaitu mengingat. Lanjut. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Aktivitas pembelajaran di atas merupakan project-based learning pada sintaks. A. Memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. B. Pertanyaan mendasar. C. Menyusun jadwal pembuatan. D. Mendesain perencanaan proyek, dan jawabannya adalah D, yaitu mendesain perencanaan proyek. Kita lanjut. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respons merupakan teori belajar A. Konstruktivistik, B. Behavioristik, C. Rekonstruktivistik, D. Humanistik, dan jawabannya adalah B, yaitu behavioristik. Lanjut, soal nomor 40. Berikut ini merupakan perumusan indikator kunci untuk KD, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan berpengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia, kecuali A.
Mengkorelasikan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia. B. Mengeneralisasikan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial masyarakat Indonesia. C. Menghubungkan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan budaya masyarakat Indonesia. D. Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya, dan jawabannya adalah A, yaitu mengkorelasikan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia. Lanjut pada soal berikutnya. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Sibernetik, B. Behavioristik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, dan jawabannya adalah C, yaitu konstruktivistik. Kita lanjut. Indikator kunci KD menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah A. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. B. Menjelaskan gerak pada peristiwa lingkungan sekitar. C. Menguji hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. D. Mengklasifikasikan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, dan jawabannya adalah A, yaitu menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Lanjut. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah A. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. B. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. C. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. D. Memahami tahapan-tahapan perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut. Dan jawabannya adalah B, yaitu memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Soal terakhir. Untuk meningkatkan kemampuan siswa memecahkan masalah di lingkungan, Bu Kartika menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan menugaskan siswanya membuat karya dari sampah organik. Ia merencanakan untuk menilai hasil karya siswa berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Teknik penilaian adalah apakah yang sebaiknya dilakukan? A. Penilaian produk. B. Tes lisan. C. Portofolio. D. Penilaian praktik, dan jawabannya adalah A, yaitu penilaian produk. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk review soal pada kesempatan kali ini. Untuk kesempatan berikutnya saya akan kembali menyajikan review-review dan pembahasan-pembahasan soal lainnya yang berkaitan dengan tes P3K tahun 2021. Baik teman-teman, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe ya teman-teman, agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel HPTH Official ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di konten-konten saya selanjutnya.